Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 3 ingin menampilkan proses praktikum kami mengenai pengaruh frekuensi terhadap cepat rabat gelombang dan panjang gelombang pada gelombang stasioner ujung terikat dengan menggunakan simulasi PET. Nah, tentunya kita perlu membuka simulasi PET terlebih dahulu pada web atau situs yang tersedia di laptop. Selanjutnya, setelah itu kita pilih yang bagian fisik atau fisika. Selanjutnya, bagian fisika tadi ada menu wave on string atau gelombang pada tali. Nah, pada menu inilah kita akan melaksanakan praktikum mengenai pengaruh frekuensi terhadap panjang gelombang dan cepat rabat gelombang pada gelombang stasioner ujung terikat. Nah, terlihat pada layar bahwa pada situs wave on string ini terdapat beberapa variabel. Yang pertama ada jenis pemantulan. Nah, untuk praktikum ini kita pilih yang jenis pemantulan yang osilasi atau oscillate. Selanjutnya ada variabel amplitudo. Amplitudo ini adalah sebagai variabel kontrol, sehingga nilainya tidak diubah atau tetap selama praktikum berlangsung. Nah, kelompok kami memilih besarnya amplitudo ini sebesar 1,25 cm. Selanjutnya ada variabel frekuensi. Frekuensi ini adalah sebagai variabel bebas, di mana variabel inilah yang akan diteliti atau fokus penelitiannya adalah meneliti frekuensi terhadap panjang gelombang dan cepat rabat gelombangnya. Tentunya frekuensi ini nilainya diubah-ubah. Kelompok kami memilih nilai frekuensi di antara 1 Hz sampai 2 Hz. Selanjutnya ada damping atau redaman. Nah, untuk percobaan kali ini, redaman disetel dengan nilai yang paling minimum atau non. Selanjutnya ada tension, yaitu redangan. Redangan ini juga disetel nilainya dengan paling minimum. Selanjutnya ada rolls. Kita checklist bagian rolls. Nah, rolls atau menggaris ini memudahkan kita untuk mengukur panjang gelombang yang dihasilkan pada frekuensi tertentu. Ini rolls ini atau menggaris ini juga dapat digerakkan sesuai dengan kebutuhan kita. Selanjutnya kita memilih ujung gelombang. Nah, tentunya pada praktikum ini kita memilih yang fixed end atau gelombang stasioner ujung terikat. Nah, setelah menyetel dan mengatur semua variabel yang dibutuhkan, selanjutnya kita akan melakukan percobaan yang pertama, yaitu percobaan pengaruh frekuensi seberat 1 Hz terhadap panjang gelombang dan cepat rabat gelombangnya di ujung gelombang stasioner yang terikat. Kita mulai praktikumnya dengan menekan tombol play. Sembari kita menunggu pemantulan sempurna terjadi. Nah, pemantulan sempurna sudah terjadi. Setelah itu kita perlu mengukur panjang gelombang dengan menggunakan menggaris. Panjang gelombang ini tentunya adalah hanya panjang satu gelombang saja, bukan panjang seluruh gelombang. Diketahui bahwa satu gelombang itu adalah satu bukit dan satu lembah. Nah, kita ukur jarak antara satu bukit dan satu lembah ini. Kita pilih salah satu. Nah, dari pengukuran ini pada penggaris terlihat bahwa frekuensi pada besarnya panjang gelombang pada frekuensi sebesar 1 Hz adalah sebesar 1,20 cm. Nah, setelah itu
kita akan melakukan praktikum pada frekuensi sebesar 1,25 cm. 1,25 Hz. Nah, kita mulai praktikumnya dengan tombol play hingga jadi pemantauan sempurna. Setelah terjadi pemantauan sempurna, kita tekan tombol pause. Ulangi saja. Nah, setelah terjadi pemantauan sempurna, kita mengukur panjang gelombangnya, panjang satu gelombang. Nah, terlihat pada frekuensi 1,25 Hz itu panjang gelombangnya adalah sebesar 1 cm. Selanjutnya kita akan melakukan praktikum dengan frekuensi sebesar 1,5 Hz. Izin masuk, teman-teman, apakah suara aku bisa kedengaran? Dengar sih, Pak. Iya. Oke, izin melanjutkan ya. Untuk praktikum kali ini sama dengan yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Hendy, namun hanya saja kita memakai frekuensi sebesar 1,5 Hz. Nah, coba Mas tolong di play. Nah, kita menunggu sampai terjadinya tadi ya, sama jika sudah terjadi secara sempurna, maka bisa di pause. Kita ukur berapa panjang gelombangnya. Nah, oke, dapat dilihat pada layar bahwa dengan berdasar frekuensi sebesar 1,5 Hz itu menghasilkan panjang gelombang sepanjang 0,80. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu kita gunakan frekuensi 1,75 Hz. Bisa dimulai. Baik, kita tunggu pemantulan gelombangnya sampai mencapai pemantulan sempurna.
Setelah itu kita ukur panjang gelombangnya, yaitu panjang satu gelombang dari bukit dan juga lembah. Untuk panjangnya sendiri pada frekuensi 1,75 Hz, yaitu yaitu 0,60 cm. Pada frekuensi 1,75 Hz, untuk panjang satu gelombangnya yaitu 1,70 cm. Oke, untuk bisa melanjutkan untuk frekuensi sebesar 2 Hz bisa dimulai. Kita tunggu sampai terjadi pemantulan yang sempurna. Bisa di pause. Selanjutnya kita ukur untuk panjang satu gelombang yang terdiri dari satu bukit dan satu lembah itu sebesar sebesar 0,6 cm. Nah, setelah melakukan percobaan, kita dapat menganalisis nih data hasil percobaan yang telah didapatkan. Dari percobaan yang telah dilakukan tadi, terlihat bahwa frekuensi dan panjang gelombang itu memiliki sebuah hubungan. Apakah hubungan tersebut? Nah, terlihat bahwa justru semakin besar frekuensi, justru suatu gelombang itu semakin pendek. Artinya frekuensi dan panjang gelombang itu memiliki hubungan yang saling berbanding terbalik. Nah, berbanding terbalik itu maksudnya adalah semakin besar frekuensi suatu gelombang, justru semakin pendek gelombang tersebut.